Diduga remblong, truk trailer terguling di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ribuan warga Lamongan membludak ikuti vaksinasi COVID-19. Manchester City hajar 10 pemain Arsenal 5-0. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 3 informasi tadi, iNews Malam juga akan menyuguhkan informasi arus lalu lintas akhir pekan di beberapa titik di tengah pemberlakuan PPKM level 3. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Mobil mewah jenis Mini Cooper menabrak trotoar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari. Tabrakan tunggal ini dipicu lantaran pengemudi nekat mengemudikan kendaraannya dalam kondisi ngantuk. Kecelakaan tunggal terjadi pada sebuah mobil minibus jenis Mini Cooper pada Sabtu dini hari di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sang sopir mengaku nekat mengemudi dalam kondisi mengantuk hingga membuat mobil yang dikendarainya menabrak trotoar. Alhasil, mobil mengalami kerusakan berat pada bagian depan dan merusak trotoar serta pembatas jalan. Beruntung, pengemudi mobil berhasil selamat dari kecelakaan dan hanya mengalami luka ringan. Dari tempat-teman di situ, Senayan. Mau arah pulang apa? Mau arah pulang ke CP. Nah ini bisa nabrak gini, maksudnya gimana? Pas belok Pak, ngantuk. Nabrak. Sendiri apa? Sendiri. Sendiri? Iya. Berarti ngantuk nabrak pembatas jalan tadi. Iya. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, pengendara dan mobil diderek oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah truk trailer terguling saat keluar dari jalan tol Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara siang tadi. Kecelakaan terjadi karena supir truk hilang kendali. Dua unit mobil derek milik Satlantas Jakarta Utara kesulitan saat mengevakuasi rangkaian truk yang terguling di jalan tol Gedong Panjang, Jakarta Utara. Ekor truk trailer menutupi badan jalan, sementara kepala truk terlepas dari rangkaiannya di tengah jalan. Menurut keterangan saksi, truk terguling saat sedang berbelok. Diduga kecelakaan akibat remblong. Kronologinya sih remblong. Itu sudah belok kan terbalik langsung. Mana? Dari arah sana mau ke Kodan. Nah, Dari keluar tol. Untuk kronologis kendaraan truk kontainer ini keluaran tol Gedung Panjang, nikung ke kanan, agak sedikit kencang sehingga kurang keseimbangan terbalik. Namun alhamdulillah untuk kita evakuasi untuk kendaraannya sudah kita tarik dan sudah kita pinggirkan, sementara masih tersisa peti kemasnya. Akibat kecelakaan, sopir dan kernet truk alami luka ringan. Sementara peti kemas truk harus dievakuasi dengan mobil kren. Arus lalu lintas sempat tersendat akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang sejumlah kecamatan di Wajo, Sulawesi Selatan siang tadi. Puluhan warga dievakuasi tim Basarnas ke rumah warga yang lebih aman. Banjir bandang menerjang jalan raya dan pemukiman warga di 3 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan siang tadi. Wilayah yang terendam banjir yakni Kecamatan Majualeng, Kecamatan Sajuanging, Kecamatan Pitum Panua. Diduga banjir disebabkan meluapnya sungai di sekitar pemukiman akibat curah hujan yang tinggi selama beberapa jam. Sejumlah warga yang terjebak banjir dievakuasi tim Basarnas menuju rumah warga yang lebih aman. Warga yang memiliki ketinggian atau debit air atau di lingkungan debit air yang tinggi, kami laksanakan evakuasi bersama seluruh teman-teman SAR yang ada di Kabupaten Wajo bersama BPBD, kemudian tim SAR yang lain yang ada di Kabupaten Wajo.
Basarnas, TNI, Polri juga ikut dalam pelaksanaannya. Mudah-mudahan hari ini debit air bisa berkurang dengan baik dan bisa dilaksanakan evakuasi yang baik. Warga berharap perhatian pemerintah agar banjir bandang tidak terjadi lagi. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Sementara sekolah dasar rusak berat diterjang banjir bandang di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bupati Polewali Mandar akan memindahkan lokasi sekolah ke tempat yang lebih aman. Sekolah Dasar Negeri 057 Papandangan, Kecamatan Andreapi, Porak-Poranda diterjang banjir bandang. Seluruh ruangan sekolah pun tertutup lumpur tebal dan kayu yang terbawa banjir bandang. Bangku meja belajar dan buku-buku ikut rusak terendam banjir. Sementara itu hujan deras yang turun Kamis sore hingga malam memicu meluapnya sejumlah sungai, termasuk sungai kecil yang berada di belakang sekolah hingga merusak bangunan sekolah. Pemerintah setempat telah datang ke lokasi dan membersihkan sisa material banjir bandang. Bupati Polewali Mandar akan memindahkan lokasi sekolah ke tempat lain agar tidak kebanjiran lagi. Semalam terjadi bencana alam di sini, bencana yang kita tidak duga. Jadi apa yang terjadi di sini, ruangan perpustakaan tertimbun semua, lemari, buku hancur tertimbun oleh batu. Sekolah harus saya pindahkan. Ya karena ini memang sekolah ini berada di bawah jembatan. Jadi tidak layak memang tempatnya ini. Ini kalau mau bagus, ini pertama lokasinya enggak cocok sini. Karena dia masuk seperti kayak mau ke kebun. Pembersihan material akibat banjir bandang ini masih berlangsung. Petugas gabungan BPBD, Tim SAR, TNI, dan Polri diterjunkan ke lokasi untuk membantu warga. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Seiring diturunkannya level PPKM pada akhir pekan kali ini, warga mulai menuju ke tempat-tempat wisata di luar Jakarta. Akibatnya hingga tadi malam, lalu lintas di gerbang tol Ciawi ramai oleh kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak. Dan berikut laporan Vito Erlangga dan juru kamera Edi Nugroho dari Bogor, Jawa Barat. Ya baik pemirsa, hingga Sabtu malam arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, tepatnya di gerbang tol Ciawi, saat ini masih didominasi oleh kendaraan dari arah Jakarta menuju ke kawasan wisata Puncak Bogor. Yang mana memang kendaraan yang mendominasi ini merupakan kendaraan yang berasal dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak Bogor ini, juga lantaran sebelumnya Satlantas Polres Bogor sempat memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way dari arah Bogor menuju ke arah Jakarta, sehingga sejumlah kendaraan yang sebelumnya mengantri hingga Sabtu sore saat ini sudah mulai merangsak untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan wisata Puncak Bogor. Memang berdasarkan keterangan dari Kasatlantas Polres Bogor, AKP Diki Pranata, pihaknya menyebut terjadi kenaikan volume kendaraan yang cukup signifikan pada pekan ini, yang mana hal ini juga seiring dengan penerapan PPKM level 3 di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga sejumlah restoran dan beberapa tempat wisata saat ini sudah mulai dibuka meskipun secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang cukup ketat. Namun hal ini nampaknya mengundang wisatawan untuk kembali berwisata di kawasan wisata Puncak. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Kasatlantas Polres Bogor, pihaknya menghimbau bagi para wisatawan ini wajib membawa hasil swab antigen ataupun PCR dengan hasil negatif yang masih berlaku, serta dapat menunjukkan sertifikat vaksin selama melakukan aktivitas wisata. Dari Bogor, Jawa Barat, Vito Erlangga, Edi Nugroho, M. Hoirudin, iNews melaporkan. Sementara itu, arus lalu lintas di Lembang, Kabupaten Bandung Barat hari ini ramai lancar. Meski objek wisata masih tutup, namun banyak wisatawan yang datang untuk memburu kuliner. Kondisi arus lalu lintas di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat malam ini terlihat ramai lancar. Arus lalu lintas ramai baik dari arah Bandung maupun Lembang. Meski PPKM level 3 masih berlaku, namun antusiasme wisatawan nampak terlihat dengan ramainya arus lalu lintas di sekitar tempat kuliner. Peningkatan arus lalu lintas sudah terjadi sejak Sabtu siang. Terpantau arus lalu lintas dari arah kota Bandung mengarah wilayah Ujung Lembang ramai lancar. Namun demikian, kami dari petugas kepolisian mengantisipasi terkait dengan lonjakan para pengunjung, karena mereka akan memanfaatkan situasi long weekend
kuliner sudah dibuka. Kalau untuk wisata tetap masih tutup sampai saat hari ini. Pengalihan arus baru akan diberlakukan jika besok arus lalu lintas mulai padat. Dan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, polisi menempatkan sejumlah anggota di beberapa titik rawan kemacetan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Depresi lantaran penyakitnya tidak kunjung sembuh. Seorang suami di Pasuruan, Jawa Timur tega menganiaya istrinya hingga tewas. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.